Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita bertemu lagi di kebaktian sekolah minggu. Semoga adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat, semangat, dan juga dalam keadaan bersukacita. Nah adik-adik, walaupun kita masih kebaktian di rumah, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita bisa merasakan hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Nah adik-adik, mari adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi lagu kita, Kasih Yesus, Indah Oh Indah. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang di langit. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, bulan ini adalah bulan kamu belajar di tahun ajaran yang baru. Benar kan? Nah, pada waktu penerimaan rapot kemarin, pasti ada adik-adik yang berprestasi, ada yang dapat juara 1, juara kelas, ada yang terbaik di kelas di antara teman-temannya. Nah, pasti ada juga yang mungkin nilainya kurang bagus menurut versi adik-adik. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, tidak bisa sombong ya. Untuk yang berprestasi kita tidak boleh sombong, dan untuk yang mungkin nilainya kurang baik kita tidak boleh menjadi rendah diri. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, tidak rendah, tidak sombong, selalu rendah hati, karena Tuhan adalah pengasih untuk kita semua umatnya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi satu lagu, judulnya Setia, Setialah, Setialah Sampai Mati. Kita semua bangkit berdiri ya, kita bernyanyi dengan penuh semangat. Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apa kabar
lagi, setialah sampai mati. Setia, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Anak-anak sekolah minggu, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita Alkitab. Inang yakin anak-anak sekolah minggu yang sudah dari rumah bernyanyi tadi sudah siap sedia karena Alkitabnya sudah ada di depannya atau sudah dipegang. Sekarang sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Pengasih, yang mengasihi kami semuanya. Kami telah menyanyikan lagu puji-pujian dan akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, biarlah kami mau mendengarkan agar setiap yang kami dengarkan dapat berguna untuk kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang menjadi cerita Alkitab tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita sama-sama membaca yang 3 ayat ini. 25, 26, 27. Oke, kita mulai ya. Dua ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikian firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang baik hati, ternyata pengajaran Yesus dari semua yang dilakukan Yesus di dunia ini, baik yang dilakukan oleh Allah Bapa, semuanya itu memiliki inti tentang, ada yang tahu? Ada yang tahu ini? Atau ada yang tahu ini? Semuanya tentang kasih. Terlebih dahulu Allah mengasihi kita, kemudian kita mengasihi Allah, dan kita mengasihi sesama, dan bahkan mengasihi seluruh ciptaan dari Tuhan itu sendiri. Suatu ketika ada seorang ahli Taurat dan juga dia menjumpai Yesus, dia ternyata ingin mencobai Yesus. Aduh, kok dicobai ya? Ternyata dia mengatakan, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata ahli Taurat ini. Siapa ahli Taurat ini? Ini yang tahu firman Tuhan, tapi namanya mau menguji kan, mau mencobai, biar Yesus itu kalah gitu. Ternyata Yesus punya cara untuk menerangkannya. Yesus mengatakan kepada ahli Taurat yang bertanya tadi, malah dijawab dengan pertanyaan. Ditanya seperti ini, "Apa rupanya yang tertulis dalam hukum Taurat?" Kemudian dilanjutkan lagi, "Apa rupanya yang kau baca di sana?" Gitu pertanyaan Yesus kepadanya. Dia dengan cepat mengatakan,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata ahli Taurat yang mengenal, yang mengetahui firman Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus juga membuat suatu contoh. Contohnya apa? Dia mengatakan kepada seorang ahli Taurat, andai kata ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ternyata dia udah tergeletak. Tergeletaknya karena apa? Karena sudah dirampas orang, dipukuli orang, digebukin orang, sampai berdarah-darah. Dia udah kasihan, gak punya sanak saudara, diterlantarkan. Gimana kira-kira cara kita melihat orang yang sudah tergeletak tadi? Apakah kita diam? Ternyata Tuhan Yesus melanjutkannya lagi. Ada seorang imam. Imam ini bekerja di bait suci pada saat itu. Kemudian dia lewat melihat seseorang yang tergeletak tadi. Ternyata dalam pikiran kita, kalau kita lihat pengemis, kira-kira anak sekolah minggu mau membantu gak ya? Atau malah mengejeknya, atau malah membiarkannya. Atau kalau anak sekolah minggu pergi ke daerah-daerah yang ada banyak anak-anak yang menyemir sepatu, kemudian dilihat kasihan ya, cuma ngomong kasihan aja, tapi dia nggak mau membantu. Atau dia mau mendoakan dan juga dia mau membantu. Siapa yang seperti itu? Ternyata seorang imam tadi, dia hanya melihat kemudian melewati orang yang tergeletak. Terus datang orang yang kedua, yaitu seorang Lewi. Seorang Lewi juga bertugas di bait suci. Kemudian dia lihat, dikirai membantu, ternyata dia juga melewati. Datang orang yang ketiga. Siapakah dia? Dia orang Samaria. Ternyata orang Samaria ini melaluinya, tetapi dia singgahkan, dia bantu, dan bahkan dia bawa ke penginapan supaya dia diobati. Bahkan orang yang mengobati ini dan tempat penginapan ini dibayarnya sebesar 2 dinar. 2 dinar ini, 1 dinar itu adalah 1 kali atau 1 hari upah orang pekerja harian. Misalnya kalau orang tua kita bekerja 1 hari, segitulah yang diberikannya, tapi 2 kali lipat. Kalau 1 hari itu diberikan misalnya upahnya 5.000, berarti kalau 2 dinar berapa? 5.000 kali 2. 5.000 kali 2 berapa? 10.000. Jadi dia berikan itu untuk tempat penginapan dan supaya orang yang dibantunya ini terselamatkan. Terus datang pertanyaan Yesus. Dari yang 3 tadi, imam, Lewi, dan orang Samaria, yang manakah yang engkau pilih? Katanya kepada ahli Taurat. Anak sekolah minggu pilih mana kalau ditanya Tuhan Yesus? Atau inang pendeta yang nanya sekarang, pilih mana? Orang Lewi, imam tadi, atau orang Samaria? Tentu kita sama-sama berteriak dari rumah menjawab, tentunya inang pendeta yang kita pilih, kita contoh adalah orang Samaria. Karena dari judulnya juga perikop kita ini mengatakan orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati inilah yang perlu kita tiru. Dan apalah jawaban Yesus kemudian setelah ahli Taurat menjawab, ya orang yang berbelas kasih tadilah Tuhan, katanya gitu. Apa kata Tuhan? Dijawab di ayat 37, pergilah dan perbuatlah demikian. Inang juga mau mengatakan, karena Tuhan Yesus mengajarkan, pergilah dan berbuatlah dengan mengasihi. Kasihi sesamamu. Kalau berjumpa dengan orang yang gak mampu atau orang yang patut dibantu, ternyata uangmu tidak ada, apa yang harus kau lakukan? Jangan ejek dia, jangan hina dia, tapi berdoalah untuk dia supaya kita bersama-sama beserta dengan orang yang tadi itu dicukupkan oleh Tuhan. Kalau engkau mampu untuk membantunya, jangan hidup dengan kedendaman, jangan hidup dengan kebencian,
tetapi hiduplah di dalam kasih. Membantu orang sangat menyenangkan. Pasti kita akan berbahagia kalau kita bisa membantu. Tapi kalau tidak bisa membantu bahkan mengejeknya, inilah orang-orang yang tidak berbahagia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami seperti seorang Samaria yang baik hati, yang murah hati, yang mau membantu sesamanya. Karena Engkau yang mengajarkan kami untuk hidup di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati kami seluruhnya, berikan kami kesehatan. Berkati kakak guru sekolah minggu yang senantiasa berbaik hati mengajari kami dan seluruh para halado. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Inang Pendeta Ririn. Karena Tuhan Yesus itu Maha Pengasih. Kasih-Nya bagi kita ada seperti sungai yang mengalir di waktu senang maupun di waktu susah. Kita bernyanyi, kasih-Nya seperti sungai. Adik-adik, kami ajak untuk bangkit berdiri ya. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mari anak-anak sekolah minggu, kita melipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.